Pohon mahoni, pohon merawat, kokoh berdiri menantang langit. Dirgahayu ke-62 Fakultas Kehutanan, tangguh terdepan dan menjulang tinggi. Terima kasih Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Menyesuaikan pada barisan kedua setelah tamu undangan. Baik, kepada tim media dan juga tim dokumentasi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, apakah sudah siap untuk kamera atau videonya? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Salam Lestari. Selanjutnya salam Universitas Gadjah Mada atau salam UGM. Oke, 1, 2, 3. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Institusi Polri paling pandai membuat sebuah rekayasa. Kalau bahasa saya kan begitu. Apa sebab? Siapa yang nggak ingat dengan rekayasa Jessica? Statement Pak Didi keras nih. Betul saya. Rekayasa Sambo, rekayasa menghentikan juruan, ya kan? Antara identifikasi dengan autentifikasi itu beda. Identifikasi itu adalah mengidentikan sebuah ijazah Pembanding. sama pembanding dengan ijazah yang lain. Tapi kalau autentifikasi itu harus diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Dipanggil Pak Kasmujo untuk diuji dan dia udah mengaku saya tidak tahu atau membantah. Transkrip nilainya harus diuji dari semester 1 sampai terakhir. Sementara di medsos beredar bahwa dia itu terdaftar cuma 81 dan 82 uang kuliahnya yang dibayar. Sementara 83, Ini data yang di mana nih? ada di medsos sudah beredar. Oh, di medsos beredar itu. Saya dapat berita ini dari TPUA, ya kan? Bahwa uang kuliah dia itu dari 82, jadi dia bayar cuma 2 semester. Pada saat itu ada pembagian jurusan, kalau nggak salah pendapat daripada Profesor Leonard Yusuf, Profesor Yusuf, mereka menyelidiki semester berikutnya nggak ada lagi, nggak terdaftar lagi. Yang diyakini oleh Prof. Yusuf Yusuf Leonard itu Yusuf, DO gitu. ya DO, ya. Berarti kesimpulan dia ini Pak Jokowi Maka juga dia, DO gitu ya. maka dia kan ada pengakuan Jokowi, dia IP-nya cuma 1,9, ya kan? Berarti waktu itu pembagian jurusan, berarti dia dapat jurusan dan dia tidak melanjutkan, ada kemungkinan dia DO. Dia mendaftar, sudah itu kan beredar juga. Kita nggak bisa menafikan medsos ini adalah informasi yang paling cepat. Penerimaan Spermarul nggak ada daftar nama Jokowi. Katanya ada. Nggak ada cuma 5 Joko tapi tidak ada nama Jokowi. Jangan soal pidana, nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah
dia nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan cemaran. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan secara bersama cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat bagaimana hasil sidang ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang digugat oleh beberapa alumni dari Fakultas Kehutanan terkait dengan gugatan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang belum ada kejelasan yang secara signifikan atau belum ada titik terang ya atau bukti yang menunjukkan bahwa ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu adalah asli. Ya, jadi teman-teman, dari hasil sidang yang dilakukan di PN Solo itu ya, kita melihat mantan Presiden Joko Widodo dikabarkan tidak menghadiri persidangan. Bahkan beberapa kali persidangan tersebut ya dikatakan sebagai tergugat satu, yaitu mantan Presiden Joko Widodo, belum pernah menghadiri persidangan atau hadir untuk membawa barang bukti ijazah tersebut. Nah, hal ini teman-teman kembali menjadi sorotan publik, di mana dari tergugat satu tersebut, yaitu mantan Presiden Joko Widodo, ya tidak menghadiri persidangan, sehingga ini menimbulkan tanda tanya ya bagi lawan dari Pak Joko Widodo, yaitu Roy Suryo ya, yang dimana sebagai tersangka dalam kasus ijazahnya tersebut. Ya, jadi teman-teman, hal ini kita melihat bahwa dikabarkan mantan Presiden Joko Widodo itu sudah beberapa kali persidangan yang dilakukan, baik dari sidang KIP bahkan sidang City Lawsuit yang dilakukan di PN Solo tersebut. Dikabarkan juga ya mantan Presiden Joko Widodo tidak pernah menghadiri persidangan, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya tersebut. Ya, jadi teman-teman, hal ini yang kita bahas, sebenarnya apa alasan ya dari mantan Presiden Joko Widodo itu tidak pernah menghadiri persidangan. Ya, mungkin bisa saja ada alasan-alasan tertentu teman-teman, sehingga beliau, yaitu mantan presiden itu, tidak hadir di dalam persidangan tersebut. Ya, jadi timbul pertanyaan lagi teman-teman dari para tersangka, apakah dalam sidang, karena kasus ini sudah P21, itu artinya bahwa ini sudah memasuki babak akhir dari persoalan ini. Ya, jadi ketika sudah P21, tentu dalam hal ini barang bukti ini harus ditujukan ya, dan kita lihat juga dikabarkan oleh para tersangka menyampaikan kepada publik bahwa memang ini sebagai tantangan terberat bagi mantan Presiden Joko Widodo, karena memang sebagai tuntutan dari para tersangka tersebut adalah ijazah asli yang mestinya harus ditujukan kepada publik. Ya, jadi teman-teman, permintaan yang satu ini yang masih belum terjawab dari para tersangka, karena ini sesuai permintaan mereka bahwa ijazah asli tersebut harus ditujukan dan diperlihatkan. Ya, jadi ketika nantinya kita nggak tahu ya seperti apa ke depannya ketika ijazah asli dari mantan Presiden Joko Widodo ini tidak bisa dihadirkan. Ya, jadi ya, kita masih belum tahu bagaimana tanggapan dari para tersangka tersebut teman-teman, apakah mereka menerima hal ini nantinya di pengadilan atau seperti apa, karena memang seperti yang kita saksikan saat ini bahwa memang ya mereka sangat menantang ya mantan Presiden Joko Widodo, menantang dalam arti yang menantang untuk bisa ditujukan nantinya di pengadilan ijazah tersebut, apakah memang hal tersebut ada atau tidak, ya asli atau palsu. Nah, hal ini yang saat ini teman-teman membuat publik itu sepertinya kebingungan ya, karena dari awal kasus ijazah ini membuat
publik mulai mengkhawatirkan, mulai mempertanyakan apakah ijazah itu ya seperti apa sehingga tidak bisa ditujukan sampai detik ini. Padahal kalau kita melihat bahwa salinan-salinan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi ya seperti 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 KPU, baik dari KPU DKI, maksud saya KPU Solo, bahkan KPU DKI dan KPU RI. Jadi lembaga yang mengeluarkan salinan tersebut adalah lembaga resmi teman-teman, yang seperti kita lihat yang sudah beredar di media sosial saat ini. Nah, jadi artinya bahwa yang dikeluarkan itu adalah salinan yang digunakan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada pemilu 2024 yang dari pemilu-pemilu sebelumnya ya. Ya, jadi teman-teman, kali ini dalam pernyataan para tersangka menyampaikan bahwa semakin meyakini kalau ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini adalah palsu karena mereka menilai hal ini banyak sekali keanehan ya, terutama di ijazah dan foto di ijazah, dan ada hal lagi yang mereka sampaikan bahwa sepertinya aneh ya. Jadi sehingga mereka mengambil kesimpulan ya, mereka menyimpulkan bahwa 99,9% ya adalah palsu. Ya, jadi teman-teman, coba kita melihat satu atau dua beberapa komentar netizen di bawah ini, bagaimana tanggapan mereka sebenarnya ya dalam dalam kabar ya atau informasi terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini yang semakin menjadi perhatian publik. Ya, jadi dikatakan bahwa hukum di Konoha sudah bobrok, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang mestinya ini teman-teman, ini harus diperhatikan ya, bahwa memang ketika ini hukum di negara di negara kita ini ya hukum sepertinya terbalik, yang benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Yang mestinya ini penegakan hukum ini mengarah kepada penegakan hukum. Ya, apakah mereka berani untuk menegakkan keadilan dengan seterang-terangnya atau memang seperti apa? Karena memang kita lihat selama ini menjadi kegaduhan terus-menerus ya, hanya diakibatkan karena selembar ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Ya, jadi teman-teman, itu saja. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan